Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Gina Aditya Pratama. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Politeknik Negeri Banjarmasin, program studi D3 Teknik Alat Berat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul Output Elektronik Komponen. Nah, ini merupakan tugas dari Bapak Darmansyah. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan dengan elektronik komponen. Jadi, elektronik komponen adalah komponen-komponen yang bekerja secara elektronik dengan memanfaatkan sumber daya arus listrik dari baterai, generator, dan lain-lain. Elektronik komponen sendiri terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada input. Input berfungsi untuk mengirimkan sinyal. Yang kedua ada kontrol. Kontrol berfungsi memproses sinyal yang dikirimkan oleh input. Dan yang ketiga ada output, berfungsi sebagai pengeluaran hasil akhir dari sinyal tersebut. Nah, ada beberapa komponen input seperti sensor. Nah, sensor sendiri terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada pressure sensor, temperature sensor, dan yang lain-lain. Yang kedua ada switch. Switch juga terbagi atas beberapa, contohnya seperti toggle switch, temperature switch, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada ground serta ada power. Sementara komponen kontrol ada personality module, parameter, electronic control module atau ECM, dan data link. Nah, sebagai contoh saya mengambil ECM. ECM ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Yang kedua, mengatur waktu bahan bakar, pengisian bahan bakar. Yang ketiga, mengatur tekanan khususnya pada sistem HEI atau hidrolik elektronik unit injektor. Yang ketiga ada data link. Oke. Sementara komponen output ada beberapa. Yang pertama ada injektor, ada aktuator, lampu peringatan, dan gauge. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai output elektronik komponen. Nah, baik, dalam dunia alat berat output komponen terdapat beberapa tipe. Yang pertama ada injektor solenoid, yang kedua ada injection rotation pressure control valve solenoid, dan yang ketiga ada jet buoy compression buoy solenoid. Baik. Nah, injection solenoid ini berfungsi untuk mengontrol waktu pengisian bahan bakar ke ruang bakar. Jadi injection solenoid ini terdapat dua tipe. Yang pertama ada injektor solenoid pada EUI atau electronic unit injector. Yang kedua ada injektor solenoid yang dipakai pada hidrolik electronic unit injector. Nah, perbedaan antara keduanya, yang pertama injektor solenoid pada EUI atau electronic injector, dia hanya mengatur proses pengisian bahan bakar. Sementara injektor solenoid pada HEUI atau hidrolik elektronik injektor, dia fungsi untuk mengatur tekanan oli untuk menekan plunger. Baik, ini merupakan cara kerja secara singkat dari injektor solenoid. Ini saya mengambil contoh dari sistem elektronik injektor atau EUI. Baik, pertama arus akan dikirimkan oleh CM ke bagian solenoid sehingga menghasilkan medan magnet untuk menarik armatur ke atas. Karena armatur menarik ke atas, maka saluran fuel dari supply akan terbuka dan akan diteruskan ke barrel untuk proses penginjeksian lebih lanjut. Baik, komponen kedua adalah injection rotation pressure control valve solenoid. Nah, komponen ini berfungsi untuk menggerakkan injection rotation control valve untuk melakukan pengaturan
berfungsi untuk mengontrol tekanan akurasi untuk proses penginjeksian fuel. Baik, PFCP sendiri ini hanya terdapat pada HEUI atau Hydraulic Electronic Unit Injector, tepatnya di HEUI pump. Nah, komponen yang ketiga ialah jack brake compression brake solenoid. Komponen ini secara garis besar berfungsi untuk mengurangi kecepatan mesin tanpa mengaktifkan service brake. Jadi jack brake compression brake solenoid ini biasanya digunakan di off-highway truck, petrol dump truck, dan yang lainnya. Baik, terdapat beberapa syarat agar compression brake solenoid ini dapat terbuka secara otomatis. Yang pertama, engine speed harus di atas 1000 rpm. Yang kedua, accelerator pedal dalam posisi tidak ditekan atau idle desire. Yang ketiga, ada throttle lever dalam posisi on, baik itu low, medium ataupun high. Nah, ini merupakan proses singkat proses terbukanya atau pengaktifan dari jack brake compression brake solenoid. Baik, yang pertama arus akan dikirimkan oleh SCM menuju ke pada bagian solenoid dan terjadi magnet untuk menarik armatur sehingga jalur oli akan terbuka untuk menekan aktuator di exhaust valve. Nah, sementara itu ini merupakan langkah akhir kompresi. Jadi di sini adalah udara yang bertekanan. Karena tadi exhaust valve terbuka, maka udara yang bertekanan di sini akan bocor, sehingga pembakaran tidak menghasilkan tenaga, malah akan membebani mesin itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai output elektronik komponen. Jika ada kesalahan ataupun kesalahan perbuatan perkataan saya, mohon maaf. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini ialah elektronik komponen itu merupakan komponen yang saling berkaitan. Jadi harus ada dan harus bekerja secara baik, karena output komponen sendiri hanya bisa aktif atau bekerja jika mendapat sinyal dan dia akan meneruskan sinyal tersebut menjadi output. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.